Selamat siang Ibu Ana. Selamat siang. Senang sekali, saya bisa bertemu dengan Ibu Ana dalam sesi, virtual kali ini. Nah, di sini Ibu, kita akan ada dalam sesi coaching. Nah, bagaimana Ibu? Apakah ada masalah atau kendala yang ditemui dalam, pelaksanaan tugas Ibu sebagai seorang pendidik? Iya, Ibu Mahla, terima kasih kalau sudah kita hadir bersama-sama hari ini. Ini Bu, ada kendala saya. Saya ini guru taman kanak-kanak, Bu. Jadi di kelas saya itu ketika saya menyampaikan materi atau menyampaikan apa kepada anak-anak tuh, saya mengalami melihat ya secara langsung bahwa anak-anak yang kurang aktif, anak-anak yang tidak fokus. Ibu tahu kok kalau anak-anak tuh jadi tidak fokus, mereka mudah bosan, kalaupun mengerjakan apa yang kita suruh, sepertinya terburu-buru dan asal jadi saja seperti itu. Ini yang jadi permasalahan saya yang bisa saya sampaikan ke Ibu Mahla, seperti itu. Oh, iya, baik Ibu. Tadi Ibu, menjawab bahwa Ibu punya kendala, yaitu, adanya anak-anak Ibu yang, kurang aktif dan tidak fokus dalam pembelajaran di kelas ya, Ibu? Iya, Nah, Ibu kan kesehariannya adalah sebagai, guru taman eee, kanak-kanak. guru TK ya, Ibu? Oke, baik Ibu. Mmm, Mungkin Ibu, apa yang Ibu ingin dapatkan dari sesi coaching kita pada siang hari ini, Ibu? Iya, ini ini sebuah keresahan saya. Saya maunya supaya anak-anak itu aktif, anak-anak itu antusias gitu ketika saya mengajar dan bisa mereka akhirnya tujuan akhirnya adalah mereka bisa apa, mengikuti semua kegiatan dengan baik dan juga dengan sukacita sehingga apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan itu benar-benar dan sungguh-sungguh tersampaikan dengan baik. Seperti itu Ibu Mahla. Oh iya, luar biasa ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin mendapatkan, solusi agar anak-anak Ibu itu menjadi aktif dan juga, antusias ya Ibu dalam Iya, pembelajaran. Eee, Aktif dan antusias yang Ibu harapkan itu kira-kira seperti apa Ibu, iya, yang tergambar dalam suasana kelas? iya. Maksudnya aktif dan antusias itu ketika saya menyampaikan sesuatu, mereka bisa menanggapinya, kalaupun mengikuti setiap apa alur daripada pembelajaran. Karena di TK kan kita tahu sendiri bahwa belajar seraya bermain, tapi tetap harus ada fokus, tidak asal-asalan, tidak ada juga yang karena dia tidak fokus akhirnya menjadi pengganggu buat teman-teman yang lain. Seperti itu sih Ibu Mahla. Oh, iya benar, Ibu. Nah, Ibu, tadi, saya, eee, dapat kata kunci bahwa bisa menjadi pengganggu bagi teman, ya, Ibu. Iya, Berarti itu juga otomatis menjadi tantangan tersendiri ya, Ibu, bagi kita sebagai pendidik. Nah, ketika Ibu temui hambatan atau kendala yang seperti itu, karena memang aktif, tetapi aktif yang, justru menghambat anak-anak lain untuk belajar di kelas, itu kira-kira apa yang harus Ibu lakukan mengantisipasi anak-anak seperti itu, Ibu? iya. Untuk mengantisipasi anak-anak yang demikian, eh, saya juga ini yang menjadi kerepotan saya atau keresahan saya ya. Walaupun saya sudah memberikan artinya menurut saya maksimal di dalam pembelajaran dengan media yang beragam, tetapi ada ada saja misalnya satu atau 2 sampai 3 orang itu yang memang apa ya, sudah jadi kebiasaan begitu untuk mengganggu, untuk tidak fokus, mengajak. Karena begini Ibu Mahla, kalau misalnya satu anak tidak fokus, dia akan mengajak teman yang lainnya dan anak-anak yang lainnya itu akan mengikuti, kebiasaannya seperti itu. Jadi saya bilang, "Ah, ini apakah harus saya pisahkan? Apakah harus saya keluarkan?" Seperti itu, sampai ada pemikiran seperti itu. Supaya artinya yang satu 2 atau 3 orang ini bisa, tidaklah menjadi, orang bilang biang kerok atau pengganggu di
di dalam kelas saya, seperti itu Bu Mahla. Oh, iya iya, Ibu. Nah, Ibu, tadi ini eee, saya dengar bahwa Ibu bilang harus menyiapkan, alat peraga atau, metode pembelajaran yang menarik, sehingga bisa menarik perhatian mereka ya, sehingga mereka tidak menjadi pengganggu. Pernahkah Ibu menerapkan pembelajaran yang menarik itu? Dan apakah masih ada, siswa yang masih ribut, justru mereka, perhatian atau bahkan justru mereka, malah menjadikan alat peraga itu sebagai mainan bagi mereka ya? Iya, saya seringkali, eee, menjadi kebiasaan kami yaitu membuat alat peraga yang membuat alat peraga maupun video atau apapun yang bisa merangsang mereka untuk antusias atau mereka fokus seperti itu. Misalnya misalnya kalau temanya pantai lah, anggap seperti itu. Maka saya akan, memasangkan video tentang suasana pantai, tentang bagaimana keadaannya, eee, dan untuk satu untuk satu kali bisa mereka fokus dalam beberapa detik saja, tetapi terkadang di menit-menit berikutnya mereka juga sudah mulai lagi. Ya, ini saya pergumulan untuk 3 orang yang ini sih sebenarnya bukan menjadi masalah untuk semua, tapi ini yang menjadi masalah untuk 3 orang ini. Saya sampai berpikir apakah mereka punya, eee, konsentrasi atau gaya belajar yang bagaimana sehingga mereka ini selalu menjadi, eee, dalam tanda petik "pengganggu" seperti itu. Menurut saya sudah melakukan pembelajaran orang bilang dengan diferensiasi media dan lain sebagainya, tetapi, untuk yang 3 orang ini belum apa, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan saya, seperti itu sih Ibu Mahla. Oh, iya iya, Ibu. Apakah Ibu sudah pernah, pendekatan secara pribadi dengan mereka ataupun, membicarakan, eee, kondisi mereka dalam kelas itu kepada orang tua mereka? Apakah Ibu sudah pernah melakukannya? Untuk sementara belum Ibu, mungkin ini juga yang jadi kendala mungkin. Saya juga belum pernah, saya pikir kalau untuk berbicara dengan teman sejawat seperti itu, bagaimana cara mengatasi mereka. Artinya kalau misalkan kita ada guru pendamping, kalau saya yang mengajar berarti satu orang itu yang berada di tengah-tengah daripada kedua 3 orang ini, seperti itu. Untuk mengantisipasi sementara itu yang saya lakukan sih Ibu. Oh, iya, baik baik, Ibu. Nah, apakah 3 orang yang tadi itu, Ibu, eee, mereka, eee, biasanya itu Ibu, mereka, mendukung pembelajaran Ibu, atau memang dari awal sampai akhir itu mereka tidak sama sekali mendukung pembelajaran Ibu di kelas? Iya, kalau yang untuk 2 orang ini bisa untuk kalau misalnya saya memberikan yang media-media yang mereka sukai atau apa, mereka bisa antusias dan apa, sepertinya ini bisa, tetapi yang untuk satu orang ini pengalaman waktu akreditasi lalu ini justru ada asesor atau ada orang yang menilai kami, justru dia, eee sama sekali kayak buat emosi saja, sama sekali tidak fokus, dia bisa membaringkan dirinya, lalu bisa, bikin gaya berenang-berenang di Berenang-berenang yang pantai heeh, seperti santai, itu, yang iya. Makanya saya bilang, "Ini anak nih kayak mau bilang kelainan juga." Saya bilang, "Aduh, sampai nilai akreditasi pasti kan semua kan video sekarang, semua video. Jadi, ih, gemes sekali dengan ini. Namanya Aldi itu saya ingat ya. iya iya. Iya iya, seperti itu Bu Mahala. Oh, iya iya. Baik, Ibu. Nah, melihat anak yang bertingkah seperti itu, Ibu, apa reaksi paling pertama yang Ibu lakukan? Saya yang pertama saya lakukan karena saya sudah melakukan beberapa pendekatan Ibu, beberapa pendekatan seperti ya,
saya nada tinggi sedikit saya pernah, lalu dengan, minta tolong kawan, "Ayo ini bantu supaya," artinya betul-betul bukan dipegang, artinya apa, maksudnya diperhatikan, di-keep lah untuk mereka punya apa, tapi yang saya pernah lakukan dan itu sangat sangat menurut saya itu yang sangat efektif adalah ketika saya memanggil dia, eee, secara pribadi, tidak ada teman-temannya untuk saya, menanyakan, memeluk dia, anak-anak TK jadi dengan touching, dengan apa, saya tanyakan bagaimana perasaannya dan bagaimana, eee apa sih, maunya dia tuh apa, mengapa dia melakukan itu. Tapi ya, eee eee, lumayan sih, lumayan untuk bisa ke depannya lagi dia akan cari saya, jadi kalau belum ketemu saya dan saya peluk atau bagaimana, dia akan tetap cari saya seperti itu. Walaupun guru lain mungkin, guru pendamping atau saya masih ada kerjaan apa, administrasi, tetap dia mencari saya. Seperti itu Bu Mahla. Wow, luar biasa sekali ya, Bu Iya. Ana. Berarti dengan, perlakuan yang tadi Ibu berikan kepada dia, dengan pelukan yang hangat, dari situ ternyata, memberikan dampak baik kepada dia ya, Ibu. Iya, Anak ini bisa, membantu Ibu kembali dalam, menciptakan suasana pembelajaran yang, efektif ya, Ibu. Ternyata terdapat perubahan. Nah, Ibu, menurut Ibu, apakah dengan hanya memeluk tadi, itu merupakan cara satu-satunya atau apakah ada cara lain, Ibu, untuk bisa, membuat anak itu berubah lagi, Ibu? yang sementara saya lakukan adalah memberikan perhatian khusus, ya, perhatian khusus kepadanya, karena saya pikir itu yang dibutuhkan, menurut saya, itu yang dia butuhkan dan juga ketika misalnya saya menyampaikan satu materi, misalnya cerita tema atau apa, saya tetap melibatkan bahkan menyebut namanya beberapa kali, "Menurut Aldi bagaimana?" Atau tadi Aldi bagaimana. Jadi, terus-terusanlah saya untuk mengingatkan dia, supaya dia tahu kalau dia diperhatikan. Menurut saya seperti itu yang saya sudah lakukan dan, lumayan efektif untuk keadaan seperti yang saya sampaikan itu. Dia mulai konsen, karena setiap hari saya sebut, setiap kali saya sebut namanya. Tapi yang jadi kendala adalah Mhm. teman-teman lain, "Ibu, apa, sebentar-sebentar Aldi sebentar-sebentar Aldi," seperti itu. Oh, Iya, iya iya. iya, Benar-benar Ibu. Luar biasa Ibu ya, berarti Ibu sudah menemukan 2 cara tadi. Yang pertama adalah dengan memberikan, pelukan atau sambutan hangat kepada anak itu, sehingga bisa menjadi sosok yang menenangkan ya, iya, bagi anak itu. Kemudian yang kedua adalah dengan selalu memberikan perhatian penuh terhadap dia, yaitu dengan, terus memanggil namanya, sesekali itu pasti mungkin senyum, iya, melemparkan senyum kepada anak itu, sehingga dia juga merasa bahwa, ternyata saya ini diperhatikan, jadi saya juga iya. harus, bisa mengatur diri dengan baik ya, Ibu. Oke, baik Ibu, apakah, langkah yang Ibu lakukan ini akan terus Ibu lakukan kepada anak ini, sehingga dia bisa berubah, atau apakah, cukup hanya beberapa saat seperti itu, Ibu? Masih melihat lagi perubahannya ke depan dan nanti diberikan perlakuan yang berbeda lagi, Ibu? Iya, yang saya mau adalah ketika itu, sudah dilakukan, saya sudah melakukan dengan cara saya, dengan touching tadi, dengan berikan pelukan dan juga memberikan perhatian khusus, saya pikir dia akan terus berkembang di dalam pemahamannya bahwa sebenarnya banyak yang sayang dia, tapi kadang-kadang saya juga mengatakan bahwa ibu guru sayang Aldi, tetapi ibu guru akan lebih sayang lagi kalau Aldi bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan, eee, saya sering memberikan apresiasi ketika dia melakukan habis atau selesai melakukan sesuatu dengan baik, yang saya berikan apresiasi dengan memberikan bintang atau memberikan stiker yang
itu juga efektif menurut saya karena dia bangga sekali dan bilang, "Lihat lihat bintang saya, lihat 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 saya punya ada gini, ada beberapa bintang," seperti itu. Dan itu juga membuat sedikit perubahan, Bu Mahla, sedikit perubahan untuk dia terus ke depannya saya pikir, tidak lagi di TK, saya pikir dia juga harus bertumbuh nanti ke depannya. Kadang-kadang satu waktu juga saya bercerita nanti, kalau di SD ini kamu akan diperhadapkan pada yang ini, nanti sudah besar. Anaknya badannya besar sekali sampai sepundak ini saya, tapi Wow, besar sekali ya, Bu. dia itu yang saya pikir, kok badannya besar tapi teman-teman saya bilang, Tingkahnya "Kok seperti badannya anak. besar, otaknya kecil," katanya gitu. Tapi Iya, memang memang anak TK masih kecil sih sebenarnya dia pun badan iya. besar. Seperti itu Bu Mahla. Oke, baik Ibu. Luar biasa sekali ya Ibu, ternyata Ibu sudah menemukan bahwa dengan potensi yang ada dari diri Ibu, yaitu dengan, terus menerapkan metode yang menarik, kemudian memberikan pelukan, sambutan hangat, terus tadi Ibu lagi bilang memberikan apresiasi berupa stiker, berupa bintang, pasti akan mendorong anak, ini untuk, bisa aktif dan fokus lagi ya Ibu, dalam pembelajaran. Baik Ibu, Ibu, apakah Ibu, waktu yang paling efektif untuk Ibu lakukan itu, eee, mulai dari kapan Ibu? Iya, maksudnya untuk melakukan yang Yang tadi nih Ibu, apakah Ibu mulai menerapkan kan sekarang siswanya, masih aktif nih Ibu, iya iya. apakah mulai, s dari besok dan seterusnya Ibu sudah mau melakukan atau maksudnya kapan aksi ini mau dilakukan Ibu? Iya, untuk yang tadi saya ceritakan itu Iya. sebenarnya sudah, dilakukan dan saya Oh akan iya terus Ibu, melakukannya akan terus sampai melakukannya ya ya Ibu? akan terus melakukannya sampai dia tamat lah. Minimal ada kalau menurut saya minimal ada nilai yang saya berikan kepadanya ketika dia SD, dia akan ingat saya bukan sebagai, guru yang bagaimana, tetapi sebagai guru yang bisa, eee apa, bisa memberikan dia ingatanlah yang baik tentang tentang bagaimana dia harus bersikap ke depannya di kelas-kelas selanjutnya di jenjang berikutnya. Seperti itu sih harapan saya, Bu. Iya, luar biasa ya Ibu. Ya Ternyata Ibu juga langsung berkomitmen bahwa akan terus melakukan cara yang sama ini, mulai dari yang sudah Ibu terapkan sebelumnya, mulai esok dan juga seterusnya sampai anak ini dia kembali, atau dia ada di tingkatan yang lebih tinggi, yang sudah, bukan lagi sebagai siswa di sekolah Ibu ya. iya Berarti iya Ibu akan terus menerapkan itu, luar biasa Ibu. Baik, Ibu Ana, sayang sekali waktu kita, terbatas Ibu. iya. Namun, dari percakapan kita hari ini, apa yang, eee, Ibu rasakan? Apakah sudah menjawab, solusi dari Ibu yang tadi adalah tantangannya siswa yang kurang aktif dan tidak fokus dalam pembelajaran? Apakah percakapan kita ini sudah, menjawab tujuan atau menemukan solusi dari permasalahan Ibu? Iya, eee, yang pertama saya mau terima kasih juga Ibu Mahla sudah mendengarkan curhat saya seperti itu dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu saya untuk terus melakukan bukan anggap bukan project ya, tapi melakukan kerinduan-kerinduan saya bagi anak didik saya semuanya sih sebenarnya, tapi terkhusus buat anak Aldi ini, sehingga ke depannya dia juga, bisa terus menjadi anak yang luar biasa, melanjutkan pendidikannya dengan luar biasa, tidak suka ganggu temannya lagi, tapi fokus kepada apa yang disampaikan guru-gurunya, sehingga dia bisa menjadi anak yang, lebih baik, menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Mahla. Iya Bu, sama-sama Ibu, dan tetap semangat Ibu. Memang untuk mengajar anak-anak di TK itu, susah gampang ya Ibu, dan Iya. mungkin paling banyaknya itu adalah susahnya Ibu ya, bagaimana harus mengatur anak-anak yang masih kecil dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi, saya percaya pasti Ibu Ana bisa untuk melakukannya. Ibu ada orang yang kreatif,
orang yang bisa memberikan kreatif atau inovasi yang, lebih baik lagi dalam pembelajaran, saya percaya bahwa pasti Ibu Ana bisa melakukannya ya. Semangat Ibu Ana. Baik, terima Sampai kasih Bu jumpa Maya. lagi dalam, sesi-sesi coaching dan saya tentunya menunggu kabar baik dari Ibu. Si Aldi ini mulai berubah perlahan-lahan ya Ibu. Iya, Terima baik Bu kasih. Maya, terima kasih. Saya stop ya.